dan makroekonomi. Apa sih mikroekonomi? Mikroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku konsumen dan perusahaan. Sedangkan makroekonomi adalah ilmu ekonomi yang mempelajari bagaimana perekonomian secara keseluruhan. Adapun perbedaan mikroekonomi dan makroekonomi. Yang pertama, ekonomi mikro adalah aspek perekonomian dalam lingkup ekonomi yang lebih kecil, seperti perusahaan, perilaku konsumen, permintaan dan penawaran, produksi, harga, dan lainnya. Yang kedua yaitu makroekonomi adalah aspek ekonomi secara lebih menyeluruh atau agregat, seperti halnya jumlah uang yang beredar, pendapatan nasional, inflasi, dan pertumbuhan ekonomi. Ada juga yang B yaitu masalah utama dalam perekonomian, terbagi menjadi 6. Yang pertama, pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, ketidakstabilan perkembangan ekonomi. Yang ketiga, masalah pengangguran. Yang keempat, masalah inflasi. Yang kelima, masalah kemiskinan dan pemerataan distribusi. Yang keenam, masalah ketidakseimbangan neraca, perdagangan, dan pemberdayaan. Ada juga tujuan kebijakan makroekonomi, yaitu mengontrol laju inflasi, meningkatkan pendapatan nasional setiap negara, menjaga stabilitas perekonomian, membantu pemerataan distribusi pendapatan, menjaga neraca pembayaran di luar negeri tetap seimbang. Ada juga tentang bentuk-bentuk kebijakan makro, yaitu kebijakan fiskal, moneter, dan segi penawaran. Ada juga struktur pasar dan persaingan harga. Pasar adalah suatu tempat atau proses interaksi antara permintaan dan penawaran. Sedangkan struktur pasar memiliki pengertian penggolongan produsen kepada beberapa bentuk pasar berdasarkan pada ciri-ciri seperti jenis produk yang dihasilkan, banyaknya perusahaan dalam industri, mudah tidaknya keluar atau masuk ke dalam industri, dan peranan iklan dalam kegiatan industri. Struktur pasar terbagi menjadi 4 jenis. Yang pertama, pasar persaingan sempurna, yaitu pasar yang terdiri dari banyak penjual dengan barang yang relatif homogen. Yang kedua, pasar monopoli, yaitu pasar yang hanya terdapat satu penjual saja dan menghasilkan barang yang tidak mempunyai barang pengganti yang sangat tepat. Yang ketiga, persaingan monopolitis, yaitu pasar di mana terdapat banyak produsen yang banyak menghasilkan barang berbeda corak. Yang keempat yaitu pasar oligopoli, yaitu pasar yang hanya terdiri dari beberapa perusahaan atau penjual yang menjual produk homogen. Ada juga pengertian dan sejarah uang. Apa sih itu uang? Uang adalah alat tukar yang dapat diterima secara umum. Sedangkan ada juga tentang dalam ilmu ekonomi modern, uang didefinisikan sesuatu yang terdiri secara umum diterima sebagai alat pembayaran bagi pembelian barang-barang dan jasa, serta kekayaan berharga lainnya, serta untuk pembayaran utang. Ada juga kriteria dan fungsi uang. Yang pertama, kriteria uang, yaitu ada jaminan, ada disukai umum, ada juga nilai yang stabil, mudah disimpan, mudah dibawa, tidak mudah rusak, mudah dibagi. Ada juga fungsi uang. Fungsi uang ada 3. Yang pertama, sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan alat hitung. Yang ketiga, alat penyimpanan nilai. Ada juga tentang jenis uang. Jenis uang terbagi menjadi 4.
Yang pertama, berdasarkan bahan pembuatannya. Yang kedua, berdasarkan nilainya. Yang ketiga, berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya. Nah, yang berdasarkan bahan pembuatannya itu terbagi menjadi dua, yaitu uang logam dan uang kertas. Sedangkan berdasarkan nilainya itu terbagi menjadi dua juga, yaitu uang penuh dan uang tanda. Yang sedangkan berdasarkan lembaga atau badan pembuatannya yaitu uang kartal dan uang giral. Yang berdasarkan kawasannya yaitu uang domestik dan uang internasional. Ada juga uang dalam perspektif ekonomi Islam. Dalam perspektif ekonomi Islam, uang adalah segala sesuatu yang diterima secara umum dan diterbitkan oleh lembaga keuangan yang berwenang sebagai media pertukaran dan pengukur serta penyimpanan nilai. Ada juga tentang kebijakan ekonomi konvensional dan mengatasi inflasi, yaitu yang pertama kebijakan moneter, kebijakan fiskal, dan kebijakan non-moneter dan non-fiskal. Apa sih perekonomian dengan kebijakan fiskal perekonomian tiga sektor itu? Yaitu perekonomian yang terdiri dari atas tiga pelaku ekonomi, yaitu rumah tangga, perusahaan, dan pemerintah. Ada juga tentang perekonomian terbuka, perekonomian empat sektor pada sistem ekonomi konvensional. Yaitu pada sistem ekonomi konvensional, perekonomian terbuka adalah suatu sistem ekonomi yang melakukan kegiatan ekspor dan impor dengan negara-negara lain di dunia karena kegiatan ekspor dan impor merupakan bagian yang penting dalam perekonomian. Ada juga tentang definisi dan konsep kebijakan fiskal. Kebijakan fiskal adalah kebijakan pemerintah yang dilakukan dengan mengatur penerimaan dan pengeluaran pemerintah dalam rangka menjaga kegiatan ekonomi sesuai yang diinginkan atau agar kondisi ekonomi menjadi lebih baik. Sedangkan kebijakan fiskal adalah konsep pengelolaan ekonomi diperkenalkan oleh Johann Maynard Keynes yang kemudian umum dipakai dunia sejak peristiwa depresiasi besar yaitu Great Depression terjadi pasca Perang Dunia I tahun 1929. Terus ada juga materi tentang tafsir ayat dan hadis ekonomi. Yang pertama yaitu ayat dan hadis tentang perintah mencari nafkah, yaitu terdapat di dalam surat Al-Jumu'ah, yaitu yang artinya apabila telah ditunaikan sholat maka bertabaran kamu di muka bumi dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah sebanyak-banyak supaya kamu beruntung. Nah, hadis ini menerangkan dari Abu Mas'ud Al-Ansur dari Rasulullah SAW. Beliau bersabda, apabila muslim memberikan nafkah kepada keluarganya dan ia ikhlas, maka dihitung sebagai sedekah. Itu menurut hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Manajemen keuangan syariah, yaitu yang pertama konsep nilai uang atau time value of money dan economic value of money. Finansial yang menyatakan bahwa nilai waktu dari uang adalah konsep daripada besar uang yang sama di waktu mendatang karena potensi pendapatan uang tersebut. Yang kedua, economic value of time adalah sebuah konsep di mana waktulah yang memiliki nilai ekonomi, bukan uang yang memiliki nilai waktu. Economic value of time memiliki arti memaksimumkan nilai ekonomis suatu dana pada periode waktu. Ada juga tentang hubungan rasio keuangan dengan kinerja keuangan bank, yaitu yang pertama likuiditas. Apa sih likuiditas itu? Yaitu kemampuan suatu perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendek yang dimilikinya pada saat jatuh tempo, atau kemampuan seseorang atau perusahaan untuk memenuhi kewajiban atau utang yang segera harus dibayar dengan harta lancar. Yang kedua yaitu
solvabilitas, yaitu rasio keuangan yang mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban, baik utang jangka pendek maupun utang jangka panjang. Solvabilitas ini menunjukkan kemampuan perusahaan untuk melunasi seluruh utangnya itu yang ada dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Yang ketiga yaitu rasio rentabilitas. Rasio rentabilitas ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan bank dalam menghasilkan laba selama periode tertentu, juga bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas manajemen dalam menjalankan operasional perusahaannya. Yang terakhir yaitu rasio aktivitas, yaitu rasio yang mengukur seberapa efektif perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya yang ada padanya. Ada juga tentang return, resiko, dan portofoil investasi. Yang pertama return. Return itu tingkat keuntungan yang diperoleh oleh investor dalam melakukan investasi. Yang kedua risiko, yaitu bahaya atau akibat konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Sedangkan portofoil adalah sekumpulan investasi yang dipunyai oleh perusahaan ataupun korporasi tertentu. Nah, portofoil ini biasanya itu menggambarkan bahwa sebuah perusahaan merupakan salah satu bagian dari sebuah investasi tertentu. Portofoil ini sendiri dibuat untuk mengurangi resiko yang mungkin terjadi dalam sebuah investasi. Ada juga tentang surat berharga, kebijakan dividen, instrumen likuiditas bank syariah. Yang pertama surat berharga atau commercial paper, yaitu sekuritas dalam pasar uang yang diterbitkan oleh bank berkapitalisasi besar serta perusahaan. Ada juga kebijakan dividen, yaitu kebijakan yang menentukan apakah laba yang diperoleh perusahaan akan digunakan untuk membayar dividen atau untuk investasi kembali dalam aset operasional sekuritas dan membeli obligasi sehingga dapat mendorong pertumbuhan perusahaan. Ada juga instrumen likuiditas bank syariah, yaitu instrumennya itu harus melakukan bank agar senantiasa dapat tetap liquid, yaitu yang pertama memiliki primary reserve atau cadangan primer, yaitu dalam kas atau saldo yang ada pada Bank Indonesia atau bank lain. Yang kedua yaitu memiliki secondary reserve, yaitu cadangan yang berfungsi sebagai penyangga primary reserve ditanam dalam bentuk investasi jangka pendek. Nah, yang terakhir yaitu mempunyai aspek ke pasar uang. Nah, ada juga tentang manajemen risiko pada bank syariah, yaitu dia itu jenis risiko pembiayaan bank, prinsip 5C dalam analisis pembiayaan monitoring, dan pengawasan pembiayaan berdasarkan manajemen risiko. Yang pertama yaitu tentang jenis risiko pembiayaan bank, yaitu terbagi menjadi beberapa. Di antaranya yang pertama risiko kredit, risiko pasar, risiko likuiditas, risiko operasional, dan risiko strategi. Ada juga risiko kepatuhan, risiko imbal hasil, dan yang terakhir yaitu risiko investasi.